ini ya, kelas 8B ada Nia Delta, kelas 8A ada Ayu Astingsi 8A. Nah, ada Komang Epi, ini banyak yang masuk 8A. Kemudian ada Krisna Dana kelas 8A, itu yang YouTube baru hadir. Di sini ada 4. Kemudian baru ada masuk Dewa Gede Adi Gunawan kelas 8C. Kemudian ada Dewi Widharma kelas 8A. Oke, yang di meet sekarang bergabung ini siapa ini yang bergabung? Pendi Aryawan ya, Pendi, selamat datang Pendi. Kemudian yang di YouTube setelah ada Dwi Dharma ada Dian Melani. Ya, sengaja saya sebutkan supaya nanti ada rekamannya, yang hadir itu ada rekamannya. Kemudian baru masuk di YouTube ada Desa Putri Yani, ini di YouTube ini tumben masuk Putri Yani, tumben ikut yang di YouTube. Di Google Meet ada 5 orang. Ada 5 orang. Saya coba tunggu lah lagi 5 menit baru kita mulai nanti. Sebenarnya ini jadwalnya jam 10 ya, jam 10 jadwalnya. Ya, sambil menunggu begini, tangguhkan dulu ya sedikit, agak lama nunggu. Yang di YouTube saya cek ini setelah Desa Putri Yani tadi ada yang baru masuk KD Adirama ya, Adirama ini juga tumben masuk yang melalui melalui media ini Bapak sampaikan kepada Adirama selamat bergabung, kalau bisa ikuti sampai akhir karena kamu terlihat jarang sekali ikut dalam pertemuan ini. Kemudian yang baru masuk juga setelah Adirama Eka Mulia, kemudian Komang Ayu Driana, itu yang di YouTube ya yang baru masuk. Nah sekarang ada yang baru masuk di Google Meet, siapa ini? Oh ya, Gede Guna Marani. Terima kasih, ini semua yang di Meet ini semua yang rajin. Ya, semuanya yang rajin. Terima kasih yang mau sungguhan ikut belajar yang di Meet ini, karena nanti kita bisa berkomunikasi langsung yang di Meet. Oke, yang udah masuk juga di YouTube setelah Komang Ayu tadi ada Andri Hendrawan itu kelas 8C, kemudian ada Yoga Sana rasanya kelas 8C juga, kemudian Lasmi Dewi 8B, kemudian ada Ida 8D, Madida ya, Ida Purnamasari ya. Kemudian yang baru masuk juga ini Pradnya Lestari yang baru masuk di YouTube. Jadi saya semuanya sebutkan namanya supaya ya mumpung ada waktu. Nanti kalau sudah masuk materi tidak bisa lagi saya menyebutkan namanya. Setelah Pradnya Lestari ini ada masuk lagi di YouTube Putri Dana 8A. Nah sekarang ada masuk yang di Google Meet, ini siapa nih? Putu Srimaya. Oke, Srimaya, terima kasih. Ya, Srimaya agak jarang aja ikut langsung di Google Meet, tapi dia rajin di YouTube biasanya. Nanti kita berkomunikasi langsung. Selamat pagi semuanya, baik yang hadir di Google Meet maupun yang hadir di YouTube. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Oke, selamat pagi.
Selamat bertemu kembali kita di pembelajaran bahasa Inggris kali ini. Seperti biasa kita lakukan pembelajaran ini dengan menggunakan dua media, yaitu satu media Google Meet dan dua media YouTube. Jadi seperti biasa yang sudah kita lakukan, sebelum kita masuk ke materi, mari kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan apa namanya istilahnya, penugasan, supaya apa yang kita bahas nanti, apa yang kita diskusikan nanti bisa kalian pahami dengan baik. Silakan berdoa sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing. Baik. Sekarang kita langsung saja kepada materi yang kita akan bahas hari ini. Kita akan membahas tentang simple present ya, simple present tense bagian kedua. Seperti yang Bapak jadwalkan pada hari Rabu yang lalu ya. Seperti biasa nanti ini pada materi ini akan diputarkan juga video. Nah, videonya sekarang lebih pendek dari yang hari Rabu ya. Itu tetap Bapak nanti akan putarkan 2 kali. Nah, sebelum kita masuk ke materi itu, seperti biasa kita mengecek dulu keberadaan daripada kelas kita ya. Kita lihat dulu materi yang sudah kita bahas pada minggu yang lalu. Kita lihat dulu kegiatan kita yang kita laksanakan pada hari Rabu ya. Ya, sebelum kita masuk ke materi yang baru ini, kita cek dulu materi yang sudah kita bahas pada hari Rabu. Nah, pada hari Rabu kalau tidak salah kita mempunyai tugas ya. Tugas kalau tidak salah membuat ringkasan daripada video itu. Video tentang kalimat simple present bagian pertama kemarin dari Rabu itu. Setelah saya cek ini per kelas itu ternyata masih banyak ada yang belum mengumpulkan tugas. Ada juga yang mengumpulkan tugas langsung ke WA dengan alasan memang ke Google Classroom-nya tidak bisa. Nah, coba saja kita lihat yang kelas A yang sudah mengumpulkan ya, Mat. Ini yang dikumpulkan. Oh, baru kemarin ini tanggal 18 Februari ini Dwi Dharma itu yang sudah mengumpulkan. Ini ada yang masuk Putu Wiwin Lepi. Oke. Ini Dwi Dharma baru kemarin juga sudah mengumpulkan. Ini ada juga Krishna Wiranata yang kelas 9A, Ayas Diningsi, Arya Wibawa, kemudian Nova Wiguna, Keke Gina, kemudian Mia Mirta, Putri Dana, Komang Epi, Dwi Sumaryani, Kurnia Esa. Nah, itu yang sudah ngumpul, yang lainnya belum. Oh, ini kalau nggak salah ini Krishna Dana ini tugasnya yang dulu ini. Oke. Bagus. Baru itu yang kelas 8A, jadi sisanya belum.
Nah, melalui apartemen ini saya peringatkan yang belum ngumpul silakan. Nah, mungkin yang ada juga yang ngumpul secara pribadi di WA, tapi tidak bisa saya cek yang di WA, nanti aja cek. Kemudian kita cek yang kelas 8B yang sudah ngumpul, Mela Santika, Linda, Prayasita, apa ini? Linda, yang jelas Linda itu. Kemudian Ricky Ananta, Riko, ini anak kembar, Ari Sutra, Adrian, Syama Sundara, Lasmi Dewi, Guna Maharani, Mangayu, Kales Sumanata, Cinta Rahayu, Winia, Ayu Kristina. Nah, itu yang mengumpulkan. Nah, kelas. Jadi yang lain-lainnya tidak ada yang mengumpulkan. Saya tidak tahu harus bagaimana ini. Ya, kita lihat 8C. 8C yang sedang mengumpulkan Anto Wijaya, Yoga Arsana, Agus Riana, Dewa Adi Gunawan, dan Pendi Aryawan, kemudian Jelita Rizani, Ebi, Angga Dwipa ini rajin sekali ya, ikut, biasanya selalu ikut di Meet juga. Debayu, Andri, dan Ayu Wardani, Sinta, Strimaya, Dian Welani, Prayoga, Anggita, Aditya Pranata, Wiwin. Nah, itu aja yang mengumpulkan. Nah, ini yang lain ada beberapa nih, kelas 8C masih rajin ini. Cuman ada beberapa anak yang kurang rajin di sana. Yang saya tidak pernah lihat namanya di sini, siapa namanya? Adi Sudarma itu yang enggak. Nah, saya lihat tugasnya. Nah, saya harus bagaimana itu dengan anak itu. Mudah-mudahan anak itu mendengar. Sekarang ada di YouTube supaya mengumpulkan tugas-tugasnya, karena ini penilaian sudah akan segera dimulai bulan Maret ini supaya punya nilai. Itu. Nah, dan terakhir sekarang saya cek yang 8D. Mulyarta sama Andre ini kayaknya enggak bisa ngirim, dia cuma dikirim namanya saja. Kalau enggak salah dia ngirimnya ke WA. Andre sama Mulyarta itu sepertinya dia ngirim ke WA. Kemudian ini Faris Mulyartawan, Adnyana Dipa, Ida Purnamasari, Nening Tias, Pradnya Lestari, Yoga Pratama, Nilastianingsih, Putri Cahyani. Nah, itu aja, yang lain-lainnya belum ada. Nah, ini mudah-mudahan yang di YouTube hadir ini mendengar yang kelas 8D supaya segera mengumpulkan tugas-tugas yang belum dikumpulkan. Nah, itu kita ngecek dulu yang ada di WA. Jadi mudah-mudahan nanti mereka sadar kalau tidak ada tugas yang dikumpulkan, kemudian absensinya juga tidak pernah diisi, maka bersiap-siaplah untuk mendapatkan nilai yang di bawah. Ya, coba saya lihat sekarang absensi hari ini. Nah, ini absensi yang hari ini. Nah, coba bayangkan ini baru 43 orang yang respon ini. Berarti masih ada 60 anak yang tak. Kalau absen tidak ada, tugas tidak ada, ya bagaimana bisa Bapak nilai?
yang sama sekali ada itu anak yang sama sekali tidak pernah absen. Dengan mengumpul tugas orang absennya saja tidak pernah diisi. Itu sulit sekali. Saya nggak bisa bayangkan itu gimana itu ceritanya. Baik, kita coba masuk ke pelajaran kita. Baik, sudah nampak sekarang di layar ya. Selamat datang semuanya. Siapkan headset kalian masing-masing karena pelajaran akan segera dimulai. Sudah siap semuanya? Coba jawab. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Siapkan headsetnya karena video akan segera Bapak putar ya. Nanti setelah pemutaran video ini nanti kita diskusi sebentar, kemudian nanti videonya akan diputar sekali lagi. Jadi pada hari ini kita akan memutar video 2 kali sama seperti pada hari Rabu. Oke, silakan kalian sekarang bersiap-siap. And today we're going to continue our previous lesson about simple present tense, but now we're going to be more focused on how to use is, and, or, in sentences. Jadi di video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya menggunakan is, and, atau are dalam sebuah kalimat. Okay, let's get started. Nah, is, and, atau are yang bisa disebut to be atau be itu adalah kata bantu yang menemani subjek. Nah, sebelum kita belajar bagaimana cara bikin kalimatnya, kita harus tahu dulu nih kalimat seperti apa yang membutuhkan is, am, atau are di dalamnya. Karena di video sebelumnya kan kita udah belajar tentang simple present tense dan kita tidak menggunakan is, am, dan are sama sekali. Kapan sih kita menggunakan is, am, dan are itu dalam kalimat? Oke, yang pertama ciri-ciri kalimat yang menggunakan is, am, dan are dalamnya itu adalah kalimat yang ada adjektif atau kata sifat. Contohnya, she is always happy. Dia selalu bahagia. Nah, happy itu adalah kata sifat. Karena happy adalah kata sifat, jadi subjeknya harus dibantu atau harus ditemani oleh is gitu. Jadi dia nggak bisa tuh kita bilang she always happy, tapi harus she is always happy gitu. Yang kedua, dalam kalimat itu ada namanya. Contohnya gini, I am a student. Saya adalah seorang siswa. Nah, student itu adalah kata benda atau noun. Jadi harus ditambahkan M untuk menemani si subjeknya yaitu I. Jadi nggak bisa tuh I student, tapi harus I am student. Yang ketiga dalam kalimatnya ada adverb atau kata keterangan. Contohnya, are you there? Are you there? Apakah kamu di sana? Yang kedua, I'm here. Saya di sini. I am here. Kita butuh am di sana. Kemudian, she is at home. Dia di rumah. Jadi nggak bisa tuh she at home, tapi she is at home. Dan yang keempat itu ada verb a, yaitu yang kata kerja yang ada imbuhan ing-nya. Ya, oke, kata kerja yang ada imbuhan ing-nya, bukan kata kerja biasa ya. Nah, contohnya, what are you doing? Apa yang sedang kamu kerjakan? Nah, kata dasar doing itu sebenarnya do. Cuman kalau udah ada doing, pakai ing itu dia membutuhkan be di dalam kalimat itu. What are you doing? Nah, kemudian contohnya, I am studying. Saya sedang belajar. Nah, nggak bisa tuh kita bilang I am study. Harusnya I am studying. Dan nggak bisa juga kita bilang I studying. Emang harus I am studying gitu. Nah, jadi jika ada 4 hal ini dalam kalimat, subjek dalam kalimat tersebut membutuhkan is, am, atau are untuk mendampinginya. Kemudian subjeknya apa gitu. Oke. Nah, untuk mengetes apakah kita sudah mengerti sama penjelasan sebelumnya, apakah kita menggunakan is, am, atau are? Nah, coba dijawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini ya. Oke,
Oke, di antara dua kalimat ini yang mana yang benar? Apakah kamu bahagia? Oke, yang mana yang benar? Yes, yang benar adalah are you happy? Apakah kamu bahagia? Karena happy adalah kata sifat, jadi dia butuh be di dalamnya. Jadi kita nggak bilang be happy, tapi are you happy? Gitu. Yang kedua, apakah kamu mengerti? Apakah kamu mengerti? Yang benar yang mana? Do you understand atau are you understand? Yes, yang benar adalah do you understand? Karena understand adalah kata kerja. Jadi dia punya do gitu, bukan pakai ini are ini, bukan pakai be. Oke? Karena coba bayangin kalau kita bilang saya tidak mengerti, ini pasti udah tahu itu bahasa Inggrisnya. Yes, I don't understand. Nah itu membuktikan kalau kita nanya itu pasti do you understand gitu. Kita nggak bilang I am not understand, kan kalau untuk bilang kita tidak mengerti, kita bilangnya I don't understand. Jadi untuk pertanyaan kita gunakan do you understand. Nah yang ketiga, kamu mau kemana? Kamu mau kemana? Yang benar yang mana? Where do you going? Atau where are you going? Yes, yang benar adalah where are you going? Karena ada kata kerja atau verb yang berimbuhan in di sini. Jadi kita bilang itu where are you going? Ada be-nya. Yang keempat, saya bermain bola. Yang benar itu I am play football atau I play football. Ya, yang benar adalah I play football. Oke, nah kalau misalnya kita bilang saya sedang bermain bola, I am playing football, nah itu baru boleh pakai be. I am playing football. Ada imbuhan i-nya. Tapi kalau nggak ada, itu kita nggak boleh I am play, tapi yang benar itu I play football. Nah ini kita pelajari di video sebelumnya. Nah yang kelima, apakah ayahmu seorang polisi? Benar yang mana? Yes, yang benar adalah is your father a policeman? Karena policeman adalah kata benda. Nah coba balik aja tuh, bapakmu adalah seorang polisi. Pasti kita bilangnya your father is a policeman. Kalau bertanya kita balik aja, is your father a policeman? Oke, number 6, ini sempat viral beberapa waktu yang lalu. Yang benar yang mana? Apakah kamu siap kalah? Do you ready to lose? Atau are you ready to lose? Do you ready to lose? Oke, kita fokus ke kata ready ya. Ready artinya siap dan itu adalah kata sifat. Nah otomatis kita akan bilang are you ready to lose? Bukan are you ready to lose. Oke, seperti kalau misalnya di SpongeBob itu bilang nah pasti kita gunakan be di sana gitu. Are you ready to lose? Oke, sekarang saatnya kita cari pasangannya ya. Nah, apa subjek yang pakai is, apa subjek yang dipasangkan dengan am, dan apa aja subjek yang dipasangkan dengan are. Oke, untuk is yang pertama itu dia dipasangkan dengan he. He is a good boy. Dia adalah laki yang baik. Kemudian is dipasangkan juga dengan she. She is not my friend. Dia bukan temanku. Dan yang ketiga itu is dipasangkan dengan it yang untuk benda. Contohnya is it yours? Apakah ini milikmu? Is it yours? Oke, yang kedua di yang am itu dia eksklusif. Dia dipasangkan cuma satu-satunya sama I. Contohnya I am always happy. Saya selalu bahagia. I am not sad. Saya tidak sedih. Dan yang ketiga yang terakhir yaitu are. Are itu pasangannya adalah you. Dalam contohnya you are my friend dengan we are my friends dan dengan subjek they are not my classmates. Oke. Short form bentuk pendek. Jadi pasangan subjek dan be yang udah kita pelajari tadi itu ada bentuk singkatnya yang biasanya digunakan untuk speaking atau berbicara. Contohnya I am menjadi I, you are menjadi your, we are menjadi we're, they are menjadi their, she is menjadi she's, he is menjadi his, it is menjadi its. Nah jadi ketika speaking atau berbicara, orang-orang tuh umumnya menggunakan yang pendek ini. I'm your friend, student. You're my friend. You are Richard. Kayak
gitu. Jadi dia pakai yang biasanya yang pendek ini. Oke, sekarang kita masuk ke cara bikin kalimatnya yang menggunakan is, am, atau are. Oke, contohnya saya adalah seorang siswa. Kita butuh be apa? Yes, am. I am a student. Kita teman sekelas. Oke. We be-nya apa? Are. We are classmates. Dia adalah seorang pemadam kebakaran. He is a firefighter. Dia perempuan adalah seorang perawat. She is a nurse. Nah, itu cara bikin kalimatnya sangat gampang sekali. Oke, jadi be-nya kita letakkan setelah subjek. Jadi dia akan pasangan gitu. Pasangan dia am, we are, he is, she is. Begitu juga dengan subjek-subjek lainnya yang sudah kita pelajari tadi. Pasangkan ia dengan be-nya. Oke, next. Negative form, cara bilang tidak atau bukan dalam bahasa Inggris ya. Gampang sekali, semuanya tinggal ditambahkan not. Nah, posisi not-nya di mana? I am not a student. Saya bukan seorang siswa. We are not classmates. Kita bukan teman sekelas. He is not a firefighter. Dia bukan seorang pemadam kebakaran. She is not a nurse. Dia bukan seorang perawat. Gampang sekali, buat bilang tidak atau bukan, itu kita tinggal tambahkan not. Untuk semua subjek itu sama saja. Dan posisinya adalah di belakang atau di setelah di. Jadi I am not, jangan sampai kembali jadi I am, we are not, he is not, she is not. Oke. Nah, bentuk negatif dari subjek dan si B-nya tadi juga ada singkatannya loh. Contohnya, I am not menjadi I'm not. You are not menjadi you aren't. We are not menjadi we aren't. They are not menjadi they aren't. She is not menjadi she isn't. He is not menjadi he isn't. Dan it is not menjadi it isn't. Nah, ini juga biasanya digunakan ketika speaking. Oke, tadi udah ya kita bahas cara bikin kalimat positifnya. Kemudian cara bilang tidak. Nah, yang terakhir ini kita akan belajar cara bikin pertanyaan. Oke, ini gampang juga, sangat gampang sekali. Untuk bertanya, itu B-nya, yang is, am, atau are-nya itu kita pindahin ke depan. Kita pindahin ke depan itu otomatis sudah jadi pertanyaan. Contohnya, apakah saya tampan? Am I handsome? Am I handsome? Jadi, B-nya kita taruh di depan tuh. Kalau kita bilang saya tampan, saya ganteng, itu kan kita bilangnya I am handsome. Nah, kalau bertanya, tinggal dibalik aja, am I handsome? Gitu, jadi pertanyaan. Are you Dimas? Apakah kamu Dimas? Is he your brother? Apakah dia saudara laki-lakimu? Is she the new student? Apakah dia siswa baru? Gitu. Jadi ingat, untuk bertanya, interrogative form, untuk bertanya, B-nya kita taruh di depan. Kemudian baru subjek dan apa yang kita tanyakan, gitu. Oke, gampang ya? Nah, sekarang gimana sih cara jawab pertanyaan yang jawabannya itu yes or no, ya atau tidak? Oke, contohnya, are you Levi? Apakah kamu Levi? Kalau iya, kita bisa menjawab, yes, I am. Yes, I am, gitu. Kalau mau bilang yes, I am Levi juga boleh. Tapi kalau yes, I am saja, itu udah cukup mewakilkan kalau kita mau jawab, yes, saya adalah Levi, gitu. Next, are you a girl? Apakah kamu seorang perempuan? Kalau tidak, kita bisa jawab, no, I'm not. Tidak, saya bukan perempuan. I'm a boy, saya laki-laki, gitu. Next, contohnya, is she your sister? Is she your sister? Apakah dia saudara perempuanmu? Kalau iya, kita bisa jawab, yes, she is. Yes, she is. Jadi tinggal dibalik aja tuh waktu nanya, itu kan pertanyaannya is she. Nah, kalau jawab tinggal dibalik tuh, yes, she is, gitu. Gampang sekali. Next, is she your sister? Kalau tidak, bilang, no, she's not. She's my cousin. Tidak, dia bukan saudara perempuanku, dia sepupuku. She's my cousin. Next, apakah mereka teman sekelasmu? Are they your classmates? Yes, they are. Kalau iya, kalau tidak, no, they're not. They're first graders. Tidak, mereka bukan teman sekelasku, mereka anak kelas 1.
Nah, gitu cara jawabnya. Pertanyaan yang jawabannya iya atau tidak. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana kesimpulan dari apa yang udah kita pelajari. Oke, untuk kalimat positif contohnya, they are from Bandung. Mereka dari Bandung. Kalau negatif yang artinya tidak atau bukan, kita bisa bilang they are not from Bandung. Mereka bukan dari Bandung atau tidak dari Bandung. Kalau pertanyaan apakah mereka dari Bandung, we can say are they from Bandung? Are they from Bandung? Dia adalah orang Indonesia. He is Indonesian. Dia bukan orang Indonesia. He is not Indonesian. Apakah dia orang Indonesia? Is he Indonesian? Ya. The dog is black. Anjing itu warna hitam. The dog is not black. Anjing itu bukan warna hitam. Apakah anjing itu hitam? Is the dog black? The books are on my desk. Buku-buku itu ada di atas mejaku. The books are not on my desk. Buku-buku itu tidak di atas mejaku. Are the books on my desk? Apakah buku-buku itu di atas mejaku? Nah, gitulah bentuk kesimpulan dari apa yang udah kita pelajari. Begini bentuk kalimat positifnya, dan kalimat negatifnya yang ditambahkan not, dan kemudian pertanyaan yang B-nya diletakkan di depan. Baik, itu tadi sudah kita untuk sesi pertama, artinya pemutaran video pertama sudah selesai. Nah, sebelum video akan diputar untuk kedua kalinya, sekarang kita coba dulu mengecek peserta yang ada di Google Classroom. Karena sudah Bapak anggap ini di pertengahan, maka untuk absensi kedua kalinya Bapak mulai lagi. Untuk yang di Google Meet-nya, yang di YouTube-nya ada yang baru masuk lagi 2 orang itu, yaitu Ardi Ranata dan Anto Wijaya. Itu yang di YouTube. Nah, sekarang yang di Google Meet juga Bapak absen dulu sebelum video diputar kembali. Oke. Sudah. Apakah kalian mendengar tadi video itu dengan baik? Apa kalian dengar? Sudah ini. Suaranya sudah keras. Dengar, Pak. Oke. Terima kasih. Oke, saya lupa bahwa ada istilahnya keterlambatan suara ya. Jadi sekian detik ada istilahnya delay. Kalau nggak salah itu delaynya 3 detik ya. Jadi saya ngomong nanti 3 detik lagi baru nyampe di HP kalian masing-masing. Oke, kalau sudah untuk pemutaran video kedua juga akan segera dimulai. Setelah itu baru nanti kita membahas membahas tugas-tugas yang sudah dikirim di Google Classroom-nya ya. Nanti kita mulai, juga tidak semua nanti kita bahas ya, mungkin 4 atau 5 tugas yang sudah dikumpulkan. Jadi seperti itu ya. Nanti setelah pemutaran video kedua. Jadi setelah itu nanti di akhir pelajaran nanti akan ada tugas lagi menyusul. Ya. Jadi nanti dikumpulkan sampai sore ini dan akan dibahas nanti pada hari Rabu yang akan datang. Nah, setelah itu nanti baru kita akan ulangan. Jadi setelah nanti simple present ini selesai, baru nanti ulangan. Jadi siap-siapkan pelajari apa yang sudah kita bahas selama pertemuan ini. Nanti ulangannya akan menggunakan Google Form. Jadi seperti itu. Oke, baiklah.
Kalau begitu kita ke video. Oke, siapkan diri kalian dulu. Hi everyone, welcome back to Middle English. It's me, Madalena, and today we're going to continue our previous lesson about simple present tense. But now we're going to be more focused on how to use is and are in sentences. Jadi di video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya menggunakan is and atau are dalam sebuah kalimat. Okay, let's get started. Nah, is and atau are yang bisa disebut to be atau be itu adalah kata bantu yang menemani subjek. Nah, sebelum kita belajar bagaimana cara bikin kalimatnya, kita harus tahu dulu nih kalimat seperti apa yang membutuhkan is and atau are di dalamnya. Karena di video sebelumnya kan kita udah belajar tuh tentang simple present tense dan kita tidak menggunakan is and dan are sama sekali. Kapan sih kita gunakan is and dan are itu dalam kalimat? Oke, yang pertama ciri-ciri kalimat yang menggunakan is and dan are dalamnya itu adalah kalimat yang ada adjective atau kata sifat. Contohnya, she is always happy. Dia selalu bahagia. Nah, happy itu adalah kata sifat. Karena happy adalah kata sifat, jadi subjeknya harus dibantu atau harus ditemani oleh is gitu. Jadi dia nggak bisa tuh kita bilang she always happy, tapi harus she is always happy gitu. Yang kedua, dalam kalimat itu ada nounnya. Contohnya gini, I am a student. Saya adalah seorang siswa. Nah, student itu adalah kata benda atau noun. Jadi harus ditambahkan M untuk menemani si subjeknya yaitu I. Jadi nggak bisa tuh I a student, tapi harus I am a student. Yang ketiga dalam kalimatnya ada adverb atau kata keterangan. Contohnya, are you there? Are you there? Apakah kamu di sana? Gitu. Yang kedua, I'm here. Saya di sini. I am here. Kita butuh M di sana. Kemudian, she is at home. Dia lagi di rumah. Jadi nggak bisa tuh she at home, tapi she is at home. Dan yang keempat itu ada verb ing, yaitu kata kerja yang ada imbuhan ing-nya. Ya, oke? Kata kerja yang ada imbuhan ing-nya, bukan kata kerja biasa ya. Nah, contohnya, what are you doing? Apa yang sedang kamu kerjakan? Nah, kata dasar doing itu sebenarnya do. Cuma kalau udah ada doing pakai ing itu dia membutuhkan be di dalam kalimat itu. What are you doing? Nah, kemudian contohnya I am studying. Saya sedang belajar. Nah, gak bisa tuh kita bilang I am study. Harusnya I am studying. Dan gak bisa juga kita bilang I studying. Emang harus I am studying gitu. Nah, jadi jika ada 4 hal ini dalam kalimat, subjek dalam kalimat tersebut membutuhkan is, am, atau are untuk mendampinginya, yaitu subjeknya apa gitu. Oke. Nah, untuk mengetes apakah kita sudah mengerti sama penjelasan sebelumnya, kapan kita menggunakan is, am, atau are, nah coba dijawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini ya. Oke, di antara dua kalimat ini, yang mana yang benar? Apakah kamu bahagia? Oke, yang mana yang benar? Yes, yang benar adalah are you happy? Apakah kamu bahagia? Karena happy adalah kata sifat, jadi dia butuh be di dalamnya. Jadi kita nggak bilang are you happy, tapi are you happy? Yang kedua, apakah kamu mengerti? Apakah kamu mengerti? Yang benar yang mana? Do you understand atau are you understand? Yes, yang benar adalah do you understand? Karena understand adalah kata kerja. Jadi dia pakainya do gitu, bukan pakai yang are ini, bukan pakai be. Oke? Karena coba bayangin kalau kita bilang saya tidak mengerti, kita sudah tahu nih bahasa Inggrisnya apa? Yes, I don't understand. Nah, itu membuktikan kalau kita nanya itu pasti do you understand gitu. Kita nggak bilang I am not understand, karena kalau untuk bilang kita tidak mengerti, kita bilangnya I don't understand. Jadi untuk pertanyaan kita gunakan do you understand. Nah, yang ketiga, kamu mau kemana? Kamu mau kemana? Yang benar yang mana? Where do you going atau where are you going? Yes, yang benar adalah
Where are you going? Karena ada kata kerja atau verb yang berimbuhan in di sini. Jadi kita bilang itu where are you going? Ada be-nya. Yang keempat, saya bermain bola. Yang benar itu I am play football atau I play football. Ya, yang benar adalah I play football. Oke, nah kalau misalnya kita bilang saya sedang bermain bola, I am playing football, nah itu baru boleh pakai be. I am playing football. Ada imbuhan i-nya. Tapi kalau nggak ada, itu kita nggak boleh I am play, tapi yang benar itu I play football. Nah ini kita pelajari di video sebelumnya. Nah yang kelima, apakah ayahmu seorang polisi? Yang benar yang mana? Yes, yang benar adalah is your father a policeman? Karena policeman adalah kata benda. Nah coba balik aja tuh, bapakmu adalah seorang polisi. Pasti kita bilangnya your father is a policeman. Kalau bertanya kita balik aja, is your father a policeman? Oke, number 6, ini sempat viral beberapa waktu yang lalu. Yang benar yang mana? Apakah kamu siap kalah? Do you ready to lose? Atau are you ready to lose? Do you ready to lose? Oke, kita fokus ke kata ready ya. Ready artinya siap dan itu adalah kata sifat. Nah otomatis kita akan bilang are you ready to lose, bukan do you ready to lose. Oke, seperti kalau misalnya SpongeBob itu bilang nah pasti kita gunakan be di sana gitu. Are you ready to lose? Oke, sekarang saatnya kita cari pasangannya ya. Nah, apa subjek yang pakai is, apa subjek yang dipasangkan dengan am, dan apa aja subjek yang dipasangkan dengan are. Oke, untuk is yang pertama itu dia dipasangkan dengan he. He is a good boy. Dia adalah laki yang baik. Kemudian is dipasangkan juga dengan she. She is not my friend. Dia bukan temanku. Dan yang ketiga itu is dipasangkan dengan it yang untuk benda. Contohnya, is it yours? Apakah ini milikmu? Is it yours? Oke, yang kedua, di yang am itu dia eksklusif. Dia dipasangkan cuma satu-satunya sama I. Contohnya, I am always happy. Saya selalu bahagia. I am not sad. Saya tidak sedih. Dan yang ketiga yang terakhir yaitu are. Are itu pasangannya adalah you. Dalam contohnya you are my friend, dengan we are we friends, dan dengan subjek they are not my classmates. Oke. Short form bentuk pendek. Jadi pasangan subjek dan be yang sudah kita pelajari tadi itu ada bentuk singkatnya yang biasanya digunakan untuk speaking atau berbicara. Contohnya I am menjadi I'm, you are menjadi your, we are menjadi we're, they are menjadi their, she is menjadi she's, he is menjadi his, it is menjadi its. Dan jadi ketika speaking atau berbicara, orang-orang tuh umumnya menggunakan yang pendek ini. I'm your friend, I'm a student. You're not my friend. You are Richard. Kayak gitu. Jadi dia pakai yang biasanya yang pendek ini. Oke, sekarang kita masuk ke cara bikin kalimatnya yang menggunakan is, am, atau are. Oke, contohnya saya adalah seorang siswa. I, kita butuh be apa? Yes, am. I am a student. Kita teman sekelas. Oke. We, be apa? Are. Good. We are classmates. Dia adalah seorang pemadam kebakaran. He is a firefighter. Dia perempuan adalah seorang perawat. She is a nurse. Nah, itu cara bikin kalimatnya sangat gampang sekali. Oke, jadi be-nya kita letakkan setelah subjek. Jadi dia kayak pasangan gitu. Ayat pasangan dia am, we are, he is, she is. Begitu juga dengan subjek-subjek lainnya yang sudah kita pelajari tadi. Pasangkan ia dengan be-nya. Oke, next, negative form. Cara bilang tidak atau bukan dalam bahasa Inggris ya. Gampang sekali, semuanya tinggal ditambahkan not. Nah, posisi not-nya di mana? I am not a student. Saya bukan seorang siswa. We're not classmates. Kita bukan teman sekelas.
He is not a firefighter. Dia bukan seorang pemadam kebakaran. She is not a nurse. Dia bukan seorang perawat. Gampang sekali. Buat bilang tidak atau bukan itu kita tinggal tambahkan not untuk semua subjek itu sama saja. Dan posisinya adalah di belakang atau di setelah di. Jadi I am not, jangan sampai kebalik. Jadi I am not, we are not, he is not, she is not. Oke. Nah, bentuk negatif dari subjek dan si B-nya tadi juga ada singkatannya loh. Contohnya, I am not menjadi I'm not. You are not menjadi you aren't. We are not menjadi we aren't. They are not menjadi they aren't. She is not menjadi she isn't. He is not menjadi he isn't. Dan it is not menjadi it isn't. Nah, ini juga biasanya digunakan ketika speaking. Oke, tadi udah ya kita bahas cara bikin kalimat positifnya. Kemudian cara bilang tidak. Nah, yang terakhir ini kita akan belajar cara bikin pertanyaan. Oke, ini gampang juga, sangat gampang sekali. Untuk bertanya, itu B-nya yang is, am, atau are-nya itu kita pindahin ke depan. Kita pindahin ke depan itu otomatis sudah jadi pertanyaan. Contohnya, apakah saya tampan? Am I handsome? Am I handsome? Jadi, B-nya kita taruh di depan tuh. Kalau kita bilang saya tampan, saya ganteng, gitu kan kita bilangnya I am handsome. Nah, kalau bertanya tinggal dibalik aja, am I handsome? Gitu, jadi pertanyaan. Are you Dimas? Apakah kamu Dimas? Is he your brother? Apakah dia saudara laki-lakimu? Is she the new student? Apakah dia siswa baru? Jadi ingat, untuk bertanya, interrogative form, untuk bertanya, B-nya kita taruh di depan. Kemudian baru subjek dan apa yang kita tanyakan, gitu. Oke, gampang ya? Nah, sekarang gimana sih cara jawab pertanyaan yang jawabannya itu yes or no, ya atau tidak. Oke, contohnya, are you Levi? Apakah kamu Levi? Kalau iya, kita bisa menjawab, yes, I am. Yes, I am, gitu. Kalau mau bilang yes I am Levi juga boleh. Tapi kalau yes I am saja itu udah cukup mewakilkan kalau kita mau jawab ya saya adalah Levi gitu. Next, are you a girl? Apakah kamu seorang perempuan? Kalau tidak kita bisa jawab no I'm not. Tidak, saya bukan perempuan. I'm a boy, saya laki-laki gitu. Next, contohnya, is she your sister? Is she your sister? Apakah dia saudara perempuanmu? Kalau iya, kita bisa jawab, yes, she is. Yes, she is. Jadi tinggal dibalik aja tuh waktu nanya, itu kan pertanyaannya is she. Nah, kalau jawab tinggal dibalik tuh yes, she is gitu. Gampang sekali. Next, is she your sister? Kalau tidak, bilang no, she's not. She's my cousin. Tidak, dia bukan saudara perempuanku, dia sepupuku. She's my cousin. Next, apakah mereka teman sekelasmu? Are they your classmates? Yes, they are. Kalau iya, kalau tidak, no, they're not. They're first graders. Tidak, mereka bukan teman sekelasku. Mereka anak kelas 1. Nah, gitu cara jawabnya. Pertanyaan yang jawabannya iya atau tidak. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana kesimpulan dari apa yang udah kita pelajari. Oke, untuk kalimat positif, contohnya, they are from Bandung. Mereka dari Bandung. Kalau negatif yang artinya tidak atau bukan, kita bisa bilang they are not from Bandung. Mereka bukan dari Bandung atau tidak dari Bandung. Kalau pertanyaan apakah mereka dari Bandung, we can say are they from Bandung? Are they from Bandung? Dia adalah orang Indonesia. He is Indonesian. Dia bukan orang Indonesia. He is not Indonesian. Apakah dia orang Indonesia? Is he Indonesian? Yep. The dog is black. Anjing itu warna hitam. The dog is not black. Anjing itu bukan warna hitam. Apakah anjing itu hitam? Is the dog black? The books are on my desk. Buku-buku itu ada di atas mejaku. The books are not on my desk. Buku-buku itu tidak di atas mejaku. Are the books on my desk? Apakah buku-buku itu di atas mejaku? Nah, gitulah bentuk kesimpulan dari apa yang udah kita pelajari. Begini bentuk kalimat positifnya, dan kalimat negatifnya ditambahkan not, dan kemudian pertanyaan yang B-nya diletakkan di depan.
Itu tadi video yang kedua sudah diputar. Bagaimana? Apakah kalian sudah jelas sekali dengan materi tadi? Sudah, Pak. Sudah. Bagaimana Muna? Sudah jelas Muna? Sudah. Sudah, Pak. Sudah, oke. Baiklah, kalau begitu kita lihat sekarang file Word-nya ya. File Word-nya. Mau saya tanya dulu, apakah kalian dulu sudah menerima ya file Word-nya? Belum, Pak. Belum? Oke. Kalau belum, ya maksudnya nanti Bapak kirimkan hari ini ya. Ya sebelum tugas dikerjakan, nanti kalau sudah tugasnya dikerjakan nanti hari ini Bapak kirimkan file ini sore. Jadi apa tugas kalian mungkin sama dengan yang hari apa namanya itu, hari Senin kemarin. Coba saya lihat dulu yang tugas hari Seninnya itu ya, yang tugas hari Senin. Siapa yang ada di classmate ini yang bisa menjawab? Oh, Ayu ada nih, Ayu. Kali Ayu ya. Ya, Pak. Perintahnya tugas hari Senin itu kalau tidak salah membuat ringkasan ya. Waktu hari Rabu, Pak. Hari Rabu ya, hari Rabu. Hari Rabu itu membuat ringkasan ya. Iya, Pak. Oke, kita cek ringkasan hari Rabunya ya. Sebenarnya Bapak cuman menyuruh meringkas yang pakai kata kerja, tapi di sini ada yang sudah mengerjakan yang tidak pakai kata kerja. Nah, ini seperti pekerjaannya siapa ini? Dwi Dharma ya. Ya Dwi Dharma Yanti. Itu mungkin mencarinya di YouTube ya, di Google ya, mencarinya itu sepertinya sampai pada simple present yang tidak menggunakan kata kerja. Oh enggak, sudah benar ini punyanya, pekerjaannya Dwi Dharma Yanti. Ini Krishna. Coba saya lihat ini. Oh ya, begini ya. Sebenarnya kalau kalian tonton videonya itu dengan baik, sebenarnya tidak masalah ya membuatnya ini. Mungkin seperti Krishna Wiranata ini ya. Mungkin Krishna Wiranata sekarang ada di YouTube ya. Sepertinya ada, tadi saya lihat namanya Krishna. Apa Krishna Dana itu yang di YouTube. Ini Krishna Wiranata. Oh ya, yang di YouTube Krishna Dana. Nah ini padahal videonya sudah dipasang, kayaknya ini tidak diperhatikan betul videonya itu, sehingga banyak keliru ini membuat membuat ringkasan. Nah seperti saya ambil sini contoh yang ini saja, misalnya pakai he, kemudian kenapa di sini sudah kalau she atau he subjeknya, maka kata kerjanya ditambahkan s atau es. Nah di sini kan play-nya itu seharusnya he plays gitu. Nah kemudian go-nya itu seharusnya he. Ya go-nya sudah benar ini, he goes to school. Nah cuman play-nya keliru, seharusnya ada s. Nah ini salah satu contoh yang banyak keliru saya lihat ada tugas yang kalian kerjakan. Tapi seperti yang Bapak katakan berulang-ulang, itu
Bapak tidak mencari benar atau salahnya. Ini yang penting kalian sudah mengumpulkan tugas. Gitu. Faktanya juga sudah begitu ringannya, masih juga banyak yang tidak mengumpulkan tugas. Ini yang membuat Bapak bingung. Ya, sudah diringankan sekali. Jadi sekali lagi melalui media ini Bapak sampaikan kepada kalian yang malas mengumpulkan tugas. Ya, yang malas, yang rajin ya sudah Bapak pastikan nanti kalau menilai kamu misalnya di bawah standar, nanti yang rajin-rajin ini kalian boleh protes saya ya. Pak izinkan kalian protes saya. Pak, saya kan rajin, kenapa nilai saya di bawah KKM misalnya seperti itu. Ya, tunjukkan bukti, nanti Bapak cek buktinya. Ya, seperti itu. Nah, ini sekarang bagi yang malas-malas. Karena Bapak sudah sering sekali menyampaikan, tidak bisa online, kalian bisa offline. Caranya kumpulkan semua tugas itu di buku. Nanti kalau mau ulangan tengah semester ataupun nanti ulangan semester, buku yang kamu gunakan untuk membuat tugas itu perlihatkan kepada saya. Jadi saya tahu, oh ternyata anak ini mengerjakan tugas cuman tidak bisa mengumpulkan secara online. Kan gampang kan? Nah, kemudian absen. Absen itu sama absen yang ini ya. Ini mana ya? Yang ini. Nah, seperti sekarang aja baru hadir yang absen ini cuman 53 orang. Ini kan bisa saya perlihatkan ini. Bisa lihat di layar kalian. Bisa lihat di layar kalian ini. Nah, lihat. Nah, yang kelihatan itu file pelajarannya, Pak. Oke, sebentar. Kalau gitu saya perlihatkan ya dulu. Oh ya, lupa saya transfernya. Nah, ini. Nah, ini kan. Ini yang hadir sekarang cuma 54 yang di absennya ini. Coba bayangkan. Kan waktu absennya dari jam 7 tadi. Jam 8 ya. Sekarang sudah jam setengah 11. Nah, absennya ini kan cuma 15 detik ya. Kalau saya pikir alasan sinyal, masalah sinyalnya oke, kan bisa nyari sinyal gitu. Cari sinyal dulu, cuma 15 detik itu selesai sudah. Nggak mesti harus lama-lama, alasannya sinyal. Kemudian kalau alasan pulsa ya seperti tadi ya, caranya sampaikan lewat WA. Tapi kalau lewat WA bisa, semestinya absen di sini itu bisa gitu. Karena ini ringan sih absennya, ini tidak terlalu berat. Karena katakanlah pertanyaannya sedikit. Dan kamu kan tinggal klik-klik begitu aja, udah selesai. Ini sebenarnya tidak ada alasan yang tidak absen. Kalau memang kamu tidak hadir ya sampaikan di WA. Seperti hari ini ada beberapa anak yang menyampaikan di WA. Nah, ini di WA-nya ada beberapa anak yang sudah menyampaikan izin. Oh, ini streamernya dia mengirimkan screenshot. Nanti kalau izin bisa lewat WA ini disampaikan. Ada tadi pagi ada, mungkin sudah tertutup, ada beberapa anak yang sudah menyampaikan izin di WA-nya dan itu sudah Bapak konfirmasi, sudah Bapak baca. Tapi ada anak yang memang betul-betul tidak pernah menyampaikan apapun, ada tidak pernah, kemudian juga tugas tidak pernah kirim. Ya, bayangkan ya, kalau modal seperti itu, apanya yang saya nanti nilai kan jadi bingung lah Bapak gitu. Ya, nah itu untuk
apa namanya, untuk absensi hari ini. Nanti silakan Bapak tunggu ini absensinya juga sampai jam 6 sore ya. Kemudian tugas nanti saya pikir tidak akan lama dibuat kalau memang kamu berniat membuatnya itu tidak nyampe 1 jam membuat tugasnya. Kalau berniat, kalau tidak berniat 1 tahun pun dikasih tidak bakalan punya waktu. Karena niat tidak punya. Baik, kita cek dulu seperti yang Bapak sampaikan tadi. Kita cek dulu tugas yang kemarin ya, hari Rabu. Kita cek beberapa aja. Ya. Ini sepertinya ya ini banyak yang sudah mengerjakan sesuai dengan perintahnya, itu membuat ringkasan simple present pada video yang pertama. Nah ini saya sarankan, ini punyanya siapa ini? Saya coba lihat ini. Kalau Nova Wiguna ya, mungkin sekarang hadir di YouTube Nova. Untuk pekerjaan Nova ini kalau membuat foto itu jangan seperti ini ya, agak sulit dibaca jadinya nih. Coba bayangkan seperti ini tuh, kan bisa kalian lihat sulit dibaca. Nanti memfoto itu cari posisi yang pas. Nah seperti ini sulit sekali dibaca. Nah yang bagus tadi seperti posisinya Arya Wibawa ini bagus ini. Nah seperti inilah modelnya. Nanti jelas dan tidaknya itu tergantung dari kualitas kamera HP kalian. Tuh, yang penting kalau sudah seperti itu ya. Nah ini yang bagus juga cara memotonya. Nah kan saya juga membacanya gampang. Nanti buatlah seperti ini fotonya. Yang sudah yang sembarangan itu ya biarkan dulu. Nanti kalau ada tugas lagi buatlah foto itu seperti ini. Nah Nia Mirta ini kebalik nanti anunya. Ini juga sulit saya baca, kecuali saya download kemudian saya edit, saya putar baru bisa. Nah usahakan kalau memang berdiri, berdirikan. Ya, seperti ini direbahkan kayaknya motonya itu. HP-nya itu dalam posisi landscape. Jadi hasilnya seperti ini. Ya, agak sulit dibaca aja. Ya. Nah ini sebenarnya ini enggak perlu sih saya bahas. Karena ini cuman ringkasan materi. Kenapa Bapak tugaskan kalian untuk membuat ringkasan? Supaya Bapak tahu memang kalian sudah mendengarkan video atau menonton video sudah, kemudian sudah diresapi, berarti kalian memang betul-betul belajar dengan baik. Kemudian karena kalau nanti tugasnya itu berupa latihan membuat kalimat, baru bisa dicek. Nah ini bagus nih, punyanya siapa ini? Dwi Somariani. Bagus ini, jelas kameranya bagus, atau mungkin pas di motonya penyinarannya juga bagus. Nah itu artinya tugas-tugas kalian sudah sesuai dengan perintah, membuat ringkasan. Bagi yang belum mengumpulkan, sekali lagi ini lewat media ini Bapak sampaikan, yang belum mengumpulkan tugas, baik tugas yang ada dibuat ataupun yang sebelumnya, Bapak berikan kesempatan untuk segera mengumpulkan itu terakhir nanti sampai pada hari Minggu. Tadi Pak tunggu ya, sampai hari Minggu nanti silakan kumpul itu di Google Classroom, di forumnya ini.
Jadi di forum ini nanti kalian kirimkan sehingga bisa saya cek sewaktu-waktu. Kalau di WA itu nanti pesan numpuk, jadi susah semua. Enggak, nanti bisa ditumpuk hilang, padahal kamu sudah mengirimkan tugas tapi tidak terbaca, itu kasihannya. Atau kalau memang sama sekali tidak bisa online, ya seperti yang Bapak sampaikan tadi. Nah, sekarang untuk tugas kalian hari ini, ya tapi sebelum tugas saya absen sekarang yang ketiga kalinya dulu. Nah, ini berarti banyak yang sudah keluar. Sekarang Bapak absen dulu yang ketiga kalinya. Oke. Nah, untuk tugas hari ini, yaitu sama, ya. Kalian tonton lagi video tadi. Nanti videonya ini Bapak kirimkan ke Google Classroom. Kalian tonton itu. Kemudian kalian ringkas lagi. Ya, sama seperti yang hari Rabu ya. Jadi diringkas lagi video yang tadi. Ya, kalau dalam pelajaran bahasa Indonesia apa namanya itu? Jadi tugasnya adalah membuat sinopsis sebenarnya, ya semacam sinopsis ya. Kita disuruh menonton video, kemudian kita membuat ringkasan materi yang ada di video itu. Itu semacam sinopsis video ya. Ini pun sepertinya seperti itu modelnya. Jadi videonya ditonton karena itu masalah video tentang pembelajaran kalimat simple present. Setelah kalian menonton, kemudian buatlah sinopsisnya. Apa keuntungan kalian membuat ringkasan atau sinopsis dari video? Kalau kalian tidak membuat sinopsis, kalian hanya memahami dari pendengaran saja, dikaitkan dengan daya ingat. Nah, kalau kita buat sinopsis secara tertulis, kita akan sering lupa. Kemudian nanti di apa namanya tuh materi itu tertulis, jadi nanti kalau kita lupa bisa kita baca ulang. Itu untungnya kalau kita membuat sinopsis. Jadi jangan diremehkan ya membuat ringkasan atau membuat sinopsis video itu. Untungnya seperti itu. Nanti kalau ulangan, misalnya kalau ulangannya juga online. Nanti kalau kamu lupa dengan yang sudah kamu tonton itu, kan bisa buka catatan. Nanti kan ulangannya juga dari rumah. Kan mau buka buku, kayak sekalipun enggak dalam aturannya ulangan kok open book gitu. Tapi faktanya sekalipun enggak boleh buka buku, kalau kita pakai internet kan sama saja. Makanya itu keuntungan kita nanti kalau kita membuat sinopsis ya. Nanti kapan-kapan catatan itu bisa dibuka. Kalau misalnya sekedar mendengarkan video, sekarang ingat ya kita tunggu lagi sebulan lah, kadang-kadang sudah lupa. Nah, kalau tidak punya catatan apanya luka, berarti nonton video lagi gitu kan. Ya kalau sudah ada tertulisnya, ya kecuali kamu download itu videonya, download, tapi mungkin berapa anak sih yang download. Jangankan download, nonton aja. Tapi sekarang yang ada di YouTube, yang di YouTube ini saya tidak yakin apakah mereka itu menonton beneran ya, apa tidak. Itu makanya supaya benar-benar terbukti kamu menonton, ya buatlah sinopsis nanti. Ya seperti itu ya. Oke, itu saran pemberitahuan Bapak kepada kalian.
hari ini. Jadi sekali lagi, buatlah ringkasan video yang kedua. Itu tugas kalian hari ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Sudah jelas semuanya? Tidak, Pak. Oke, kalau sudah jelas semuanya, Bapak sekarang izinkan kalian untuk meninggalkan kelas. Oke, terima kasih atas kehadiran semuanya. Selamat pagi. Yang di YouTube juga